Tidak, kalian tidak boleh mengubur Han. Dia belum mati, dia masih hidup. Nyonya, aku sarankan agar kau berhenti bermimpi. Putra dari seorang jenderal yang terhormat ternyata menyukai sesama pria. Berisik sekali. Sekarang ini film kaum gay diperbolehkan tayang. Hah? Apa? Di mana aku? Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku diculik? Membunuhku di dalam lemari? Ataukah ini adalah tempat pembuangan mayat? Oh, Nyonya, meskipun tuan muda ketiga sudah meninggal, anakku masih hidup. Garis keturunan keluarga akan terus berlanjut. Tapi kembali pada topik. Jika aku melahirkan seorang putra yang menyukai laki-laki, aku akan bunuh diri. Bagaimana bisa aku masih berjalan dengan kepala tegak? Nyonya, tolong lihatlah. Berisik sekali. Apa ini? Apa kau tidak lihat kalau aku... Hah? Hantu! Mayat tuan muda ketiga hidup. Lari, cepat lari. Hah? Mayat? Mana mayatnya? Apa-apaan ini? Ini peti mati? Kenapa aku terkubur dalam peti mati? Bukankah aku tenggelam? Aduh, dadaku. Dadaku? Dadaku hilang? Tidak mungkin. Aku berubah menjadi seorang pria. Untungnya tidak ada yang bertambah. Han, aku tidak melakukan sesuatu yang buruk. Tolong ampuni aku. Han, ada apa denganmu? Apakah kau tidak ingat dengan ibumu? Ibu? Bentuk mata dan tatapan penuh kasih itu. Kenapa terasa sangat tidak asing? Seperti sebuah drama penjelajah waktu. Sial, apakah aku benar-benar telah menjelajahi waktu? Jadi, apakah aku selanjutnya akan memiliki ingatan si pemilik tubuh ini? Aduh, kepalaku sakit. Brengsek kau, setidaknya beri aku beberapa peringatan. Dia putri? Tidak, dia adalah Lin Han, putra ketiga dari seorang jenderal. Dia adalah seorang wanita, tapi ibunya membiarkan dia berpakaian seperti lelaki, hanya untuk menyenangkan ayahnya. Tapi, jarak antara ekspektasi dan kenyataan sangat jauh berbeda. Singkatnya, dia tidak dianggap seorang wanita berpakaian seperti seorang pemuda miskin selama 18 tahun. Aku berikan nilai 0 untuk penjelajah waktu ini. Alasan kenapa dia bisa menjelajahi waktu adalah Pangeran Anding. Pangeran Anding, aku ada suatu hal yang ingin aku katakan padamu. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Selamatkan aku! Selamatkan aku! Kumohon! Jadi ini lelaki yang kau sukai? Aku telah mengingatmu, Pangeran Anding. Karena aku sudah kembali, tentu saja aku akan membantu membalaskan dendammu. Ibu, ayo kita kembali ke kediaman jenderal dan mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Kenapa kau masih meresahkan bahkan setelah kematianmu? Pasangan ibu dan anak ini ditakdirkan untuk mengutukku. Nyonya, bagaimana kalau Anda memakai sepatu dulu?
Siapkan air, aku mau mandi. Apa yang sudah terjadi itu memalukan. Bagaimana aku akan bisa tetap bermartabat di hadapan para pelayan itu? Nyonya, tuan ketiga dan nyonya sudah kembali. Mereka masih berani pulang? Pakaikan aku baju. Panggil semuanya, temui aku di gerbang utama. Aku akan membuatnya berlutut untuk bisa kembali. Sial, arsitektur historis benar-benar berbeda. Material yang digunakan berkualitas bagus, keras dan kokoh. Tapi sekuat apapun pintu ini tidak akan menghentikanku. Hah? Han? Sial. Kau pasti melakukannya dengan sengaja. Tadi saat aku mengetuk pintu tidak ada siapa-siapa. Dan sekarang? Hah? Apa ini? Tuan muda ketiga baru saja keluar dari peti mati. Kau pasti membawa serta nasib burukmu. Melangkahlah di atas mangkuk api untuk menyingkirkan kesialan. Tentu saja, kalau kau tidak bisa melangkah di atas mangkuk api. Hah? Sialan, api sebesar ini? Aku bertaruh ini cukup untuk memanggang kepala babi. Siapapun yang mau melompat ke atas mangkuk api ini bisa lanjutkan, aku jelas tidak. Han? Teman baik Lin Han, Tuan Muda Kediaman Perdana Menteri Sen Kyo. Aku terbakar. Han, bagus sekali. Aku tahu kalau kamu tidak akan mati. Wah. Sial, aku akan mati sekarang. Kenapa ribut-ribut? Sangat berisik, memalukan. Apa yang kau lakukan lagi? Dan dengan tampilan kotor seperti itu, memalukan. Han, dia tuanku. Kenapa Anda kembali lebih awal hari ini? Ya, Yang Mulia akan makan malam dengan kita hari ini. Pergi buat persiapan. Baik. Hamba dengan rendah hati menyapa Yang Mulia. Dia adalah bajingan yang membuatku tenggelam dan tetap tidak memberikan bantuan. Apa yang ingin dia lakukan? Jiyu menyapa Bibi Yang Mulia. Baiklah, cepat bangkit. Hanya sebuah sapaan, kenapa terlalu dekat? Bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini, Bibi Yang Mulia? Sial, hanya seorang putri yang tak tersentuh. Beraninya dia mempermalukan aku di hadapan orang lain. Bukan niat saya untuk menyebabkan Tuan Muda Ketiga untuk jatuh ke dalam air. Aku harap kalau Jenderal dan Bibi Yang Mulia tidak memasukkannya ke dalam hati. Itu hanya kesalahpahaman kecil. Putrakulah yang membuat masalah untuk Anda. Aku harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Kesalahpahaman kecil? Kesalahpahaman kecil itu hampir membunuhku. Oh, itu artinya Tuan Muda Ketiga juga tidak keberatan? Tentu saja, saya tidak keberatan. Hahaha. Aku tidak sabar untuk melemparmu ke dalam kolam teratai juga. Itu bagus. Yang Mulia, bagaimana kalau kita pergi ke ruang baca saya dan bicara di sana? Enyalah, pergi bersihkan dirimu. Kau makhluk yang memalukan. Han, apa kau baik-baik saja? Apakah aku terlihat baik-baik saja? Apa yang kau tunggu? Cepat! Kemana kita pergi?
Tentu saja ke kamarku. Jangan bilang kalau kau ingin mengikuti mereka ke ruang baca. Berdiri saja di tengah. Sakit. Ada apa dengan warna kuno ini? Apa ini? Wah, memang ini adalah gayaku. Ya, anak muda harus lebih ceria dan energik. Kakiku.